Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga pada materi bab 1 sistem gerak pada manusia. Masih ingatkah kalian tentang peta konsep yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang alat gerak pada manusia? Mari kita ingat kembali tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi sistem rangka dan sistem otot. Sistem rangka tersusun dari beberapa tulang yang saling berhubungan. Disebut apakah bagian yang menghubungkan dua atau lebih tulang? Ya, hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Perhatikan gambar di samping. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang struktur sendi. Hubungan antar tulang atau artikulasi atau persendian dibedakan menjadi tiga. Ada sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis seperti pada gambar di samping dibedakan menjadi beberapa macam. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada alat gerak yang kedua, yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Otot yang kita maksudkan di sini yang sehari-hari biasa kita sebut daging, jadi bukan urat atau pembuluh darah, tapi otot adalah daging yang kita kenal sehari-hari, disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot yang pertama, kontraktibilitas atau kemampuan memendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas atau kemampuan memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas atau kemampuan kembali ke ukuran semula. Adapun jenis-jenis otot meliputi otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita bahas yang pertama, otot lurik, seperti pada gambar di samping, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki garis gelap terang yang terdiri dari aktin dan miosin, maka disebut dengan otot serat lintang. Aktin dan miosin merupakan komponen penggerak otot. Otot lurik berbentuk silindris dan memiliki banyak inti. Inti tersebut terletak di bagian tepi. Otot lurik merupakan otot rangka. Jadi otot rangka itu susunannya adalah otot lurik atau strukturnya lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak, maka disebut otot sadar. Jadi bukan dikendalikan tapi dikendalikan oleh otak, maka disebut otot sadar. Otot rangka memiliki bagian tendon yang berupa dua ujung lihat, empal bagian tengah yang membesar, tendon yang melekat pada tulang yang diam disebut origo, sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat.
Jenis-jenis otot yang kedua yaitu otot polos. Seperti pada gambar di samping, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berinti 1. Jadi jumlah inti selnya atau nukleusnya hanya 1. Letak inti di bagian tengah. Jadi kalau yang tadi otot lurik letak intinya di tepi, kalau otot polos letak nukleus atau inti sel di bagian tengah. Bentuk sel otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Bekerjanya secara tidak sadar atau otonom, lambat, tidak cepat lelah. Contohnya organ-organ dalam tubuh kita. Misalnya pada pencernaan, organ reproduksi, ekskresi, dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah otot jantung. Perhatikan gambar di samping. Jadi strukturnya seperti otot lurik, tapi bercabang. Otot jantung memiliki banyak inti, letaknya di tengah. Kalau otot lurik yang biasa, letak intinya di bagian tepi, sedangkan otot jantung letak intinya di bagian tengah. Maka otot jantung ini bekerjanya secara otonom, jadi seperti otot polos. Karena strukturnya seperti otot lurik, bercabang, dan bekerja secara otonom, maka otot jantung disebut otot istimewa. Jadi letaknya hanya di jantung. Sifat kerja otot, ada sifat yang pertama antagonis, kerja dua otot yang berlawanan. Jadi antagonis itu cara kerjanya secara berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Yang pertama, fleksi dan ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan. Contohnya pada sendi siku dan lutut. Coba peragakan gerakan membengkokkan dan meluruskan dengan cara menekuk siku dan meluruskan kembali tangan kita. Yang kedua, abduksi dan adduksi, menjauhi dan mendekati badan. Contoh pada sendi lengan atas dan sendi paha. Yang ketiga, pronasi dan supinasi. Contohnya, jadi gerakan ini dengan menelungkup dan menengadah. Contohnya membalikkan telapak tangan. Coba gerakkan tanganmu dengan cara ditengadahkan dan ditelungkupkan. Yang keempat, depresi dan elevasi, yaitu gerakan ke bawah dan ke atas. Contohnya gerakan kepala, menunduk dan menengadah seperti pada saat kita senam. Jadi menunduk kemudian menengadah, itu namanya depresi dan elevasi. Sifat kerja otot sinergis artinya kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contoh otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, tentang otot sudah kita bahas. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui chat atau WA. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Pada sistem gerak, pada manusia dapat mengalami gangguan dan kelainan, baik pada rangka maupun otot. Gangguan dan kelainan pada tulang, sinergis, atau langsung kita kenali satu persatu. Misalnya skoliosis, yaitu keadaan tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Skoliosis ini biasanya disebabkan karena
posisi duduk yang salah atau beban di salah satu bagian tubuh, jadi tidak seimbang antara kanan dan kiri. Misalnya saat seseorang memanggul sesuatu hanya di sebelah kiri atau bahu kiri secara terus-menerus, maka tulang belakang bagian punggung dapat membengkok ke kiri atau ke kanan. Lordosis, keadaan tulang belakang bagian punggung yang membengkok ke depan. Yang ketiga, kyphosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang, jadi orangnya kelihatan bungkuk. Skoliosis, lordosis, dan kyphosis ini biasanya karena posisi duduk yang salah atau yang keliru. Kelainan yang keempat atau gangguan yang keempat yaitu fraktura. Fraktura disebut juga patah tulang. Jadi patah tulang ini ada dua macam, ada fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Jadi bisa disebabkan karena suatu kecelakaan atau benturan. Fraktura terbuka apabila tulang yang patah kelihatan dari luar, jadi sampai mencuat keluar dari kulit kita. Sedangkan patah tulang tertutup jika tulang yang patah masih tertutup oleh daging atau oleh otot. Kelainan yang kelima adalah osteoporosis. Tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada lansia atau manusia usia lanjut. Yang keenam adalah rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulang tidak sempurna, biasanya sejak balita. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Perhatikan gambar sikap duduk yang benar, kemudian sikap duduk yang keliru. Yang pertama adalah skoliosis, yang kedua lordosis, dan yang ketiga kyphosis. Gangguan dan kelainan juga bisa terjadi pada persendian. Yang pertama, artritis eksudatif atau radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Artritis sika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial atau minyak sendi. Dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Dislokasi ini biasanya kita sebut kesleo. Ini bisa dibetulkan. Terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai tetapi sendi tidak bergeser, jadi yang tidak terlalu parah, tidak sampai sendinya terlepas. Ankilosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Gangguan juga bisa terjadi pada otot, misalnya atrofi, otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi, otot membesar, kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Tetanus, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Myasthenia gravis, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Dari pembahasan di atas, coba kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Mengapa otot disebut alat gerak aktif? Jelaskan menurut pendapatmu. Yang kedua, otot dibedakan menjadi 3 macam. Sebutkan ciri-cirinya masing-masing otot tersebut.
Tuliskan di bukumu, bisa dalam bentuk tabel atau uraian. Yang ketiga, mengapa otot jantung disebut otot yang istimewa? Jelaskan alasanmu. Tadi sudah saya jelaskan, coba diingat-ingat kembali. Yang keempat, sebutkan 5 contoh kelainan atau penyakit atau gangguan pada sistem gerak manusia. Jelaskan menurut pemahamanmu. Demikian untuk pembahasan materi sistem gerak pada manusia. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.